Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman petani walet khususnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya habis perawatan bulanan ya, pengecekan. Jadi tiap bulan itu kita cek, kita paling tidak kita bersihkan kotorannya tiap bulan, karena ini udah RBW udah produktif, jadi tiap bulan kita bersihkan kotorannya dan kita semprot hama gitu. Jadi ini Maret akhir, masih musim anakan ya. Tadinya kita mau niat panen, tapi ternyata masih banyak anakan. Mungkin bulan depan. Teman-teman pasti tahu lah ya, kita petani walet ini banyak yang galau karena harga sarang walet ini berbanding terbalik dengan harga minyak atau harga sawit. Harga sawit naik, harga minyak naik, tapi justru sarang walet malah harganya anjlok. Tapi ya kita berdoa ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama ya. Kita tentu para petani walet bertanya-tanya sebab harga anjlok ini apa sih gitu. Jadi harga sarang walet yang tadinya putih kapas ini mungkin tadinya sekitar 13 mungkin atau lebih, sekarang hanya berkisar 10-11 juta. Atau mungkin mangkok yang warnanya abu atau krem itu hanya sekarang, yang tadinya 10 sekarang hanya sekitar 7,5 atau 8 gitu ya. Ini teman-teman pasti paham ini. Sebenarnya sarang walet kita itu dijual atau diekspor kebanyakan kan ke negeri Cina, ke Tiongkok itu ya. Walaupun sebenarnya saya buka-buka di internet, banyak negara yang mengimpor sarang walet dari Indonesia. Cuman kebanyakan emang ke Hong Kong dan ke Tiongkok. Negara-negara tujuan ekspor sarang walet ini selain Tiongkok dan Hong Kong, kita tahu ada Kanada, Amerika, Jepang, Taiwan, Singapura, Kamboja, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Yang kita tahu kebanyakan sarang walet kita ini diekspor ke Hong Kong dan Cina. Walaupun saya lihat di laman resmi Kementerian Pertanian itu sebenarnya justru Hong Kong lebih banyak ya dalam jumlah berat. Hong Kong ini lebih banyak, cuman kalau di kurs ke dolar ternyata lebih banyak Cina jumlahnya. Karena apa? Karena di Cina itu harganya memang lebih tinggi, paling tinggi di antara negara-negara tujuan ekspor sarang walet ini. Atau kemungkinan kedua, sarang walet yang masuk ke Tiongkok ini dari Indonesia mungkin lewat Hong Kong dulu juga bisa ya. Ini yang menyebabkan saya lihat di tabel Kementerian Pertanian ini Hong Kong menempati peringkat pertama negara dengan jumlah sarang walet, ekspor sarang walet kita ke Hong Kong itu. Jadi banyak ya petani walet yang bertanya-tanya sebenarnya masalahnya di mana sih kok harga sarang walet ini bisa anjlok gitu. Kalau menurut saya kemungkinan pertama adalah regulasi atau peraturan dari pemerintah Cina ini kan memang sangat rumit ya untuk memasukkan sarang walet ke negeri tirai bambu ini, susah sekali. Memang dari sekian banyak negara, Cina ini negara dengan harga sarang walet paling tinggi. Namun di balik harga yang paling tinggi ini ternyata pemerintah Cina memang menginginkan sarang walet yang
high quality gitu kan, quality nomor satu gitu. Sangat susah untuk memasukkan atau menjual sarang walet ke negeri Cina. Banyak candaan atau joke itu kan kalau kita di grup walet, rumah walet Bombana atau grup tim walet Konsel, penggiat rumah walet, grup rumah walet. Kadang kita bikin candaan bahwa harga walet sekarang ini 25 juta gitu kan. Hasilnya masih sekitar 10 atau 11 untuk yang sarang walet kapas putih itu kan. Tapi ada joke kan, sekarang sarang walet udah naik 25 juta gitu. Tapi kemudian ditambahin Anda cuci sendiri, tapi kemudian jual sendiri ke Cina gitu kan. Itu hanya candaan aja ya. Pada kenyataannya memang jangankan kita ya, pengusaha ekspor yang sudah profesional itu banyak yang gagal menjadi pengekspor sarang walet ke negeri Cina. Karena apa? Itu tadi, karena Cina itu menerapkan regulasi yang sangat rumit, sangat susah. Contohnya begini, saya baca di laman resmi Kementerian Pertanian bahwa sekarang ini hanya sekitar 13 pengusaha ekspor yang memenuhi kriteria atau kualifikasi sebagai pengekspor resmi ke negeri tirai bambu. Karena apa? Karena dari sekian banyak pengekspor ini memang pemerintah menyaring ya, mana yang berani dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Cina. Aturan-aturan itu antara lain begini: sarang walet yang akan masuk ke negeri Cina itu saya baca pertama harus memiliki, ini yang resmi ya, memiliki surat izin resmi dari pemerintah kita, dalam hal ini Badan Kementerian Pertanian, yaitu Barantan atau Badan Karantina Pertanian. Jadi sarang walet yang akan diekspor ini harus sudah benar-benar bersih, clear, harus benar-benar sudah diuji di Kementerian Pertanian, dalam hal ini Badan Barantan ya, atau Badan Karantina Hasil Pertanian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sarang walet ini setelah mendapatkan surat resmi dari Barantan, kemudian masuk ke negeri Cina ini harus juga memiliki surat resmi dari istilahnya Badan Karantina Negara Cina ya, kalau nggak salah itu namanya ini saya baca di internet bahwa Badan Karantina Cina atau GACC, General of Administration of Custom People's Republic of China ya. Jadi ini badan karantina pertaniannya Tiongkok ya. Jadi ketika barang sudah masuk ini dari Indonesia harus melalui GACC ini, harus memiliki surat-surat resmi GACC sebelum barang ini kemudian masuk ke pasaran Cina itu ya. Ini yang secara resmi, saya tidak bicara yang ilegal itu, saya nggak bicara itu. Kemudian setelah masuk ke GACC ini dia akan dikarantina lagi, katanya ini bisa hampir sekitar, kalau yang paling lama bisa mencapai 40 hari karantina, baru barang ini benar-benar boleh diedarkan di negeri Cina ini ya. Jadi begitu susahnya aturan-aturan ini yang menyebabkan hanya eksportir profesional yang benar-benar memenuhi kualitas ya. Sorry tadi saya bilang 13 ya, ternyata ada 23 pengekspor sarang walet Indonesia ini ke negeri Cina. Ini saya baca di laman Kementerian Pertanian.go.id.
Nah, selain itu ada juga syarat yang lebih rumit lagi ya. Syarat ini adalah sarang walet yang masuk ke Cina. Jadi pemerintah Cina atau GACC ini menerapkan aturan bahwa sarang walet yang masuk ke sana itu tidak boleh mengandung lebih dari 30 ppm nitrit. Nitrit itu apa gitu? Kita kan sebenarnya sebagai petani walet nggak tahu ya istilah-istilah seperti itu ya. Saya baca di internet. Jadi nitrit itu semacam pengawet yang timbul secara alami dari alam ya. Jadi nitrogen yang kemudian terserap oleh sarang walet atau gimana gitu. Jadi ini secara alami, bukan pengawet yang dimasukkan ke sarang walet, bukan. Jadi memang semua sarang walet mengandung nitrit. Nah, Cina ini menginginkan atau qualified yang diterapkan oleh pemerintah Cina ini tidak boleh mengandung 30 ppm. ppm ini mungkin dia semacam hitungan untuk nitrit ini ya. Jadi nitrit ini kalau dimanfaatkan untuk pengawet daging ini, daging ini akan terus berwarna merah. Jadi tetap tidak pucat walaupun sudah beberapa hari, itu tetap merah, tetap segar. Inilah fungsi nitrit. Namun jika nitrit ini dikonsumsi secara berlebihan, menurut internet saya baca ini bahaya juga karena bisa menimbulkan penyakit ya. Jadi itulah sebabnya kenapa pemerintah Cina menerapkan aturan bahwa sarang walet yang masuk ke negara mereka itu tidak boleh melebihi kandungan 30 nitrit ke atas, tidak boleh. Jadi harus di 30 ke bawah. Nah, kemudian ada salah satu video YouTube, kalau nggak salah waktu itu ada beberapa pengusaha yang diwawancarai ya, salah satu video YouTube mengatakan bahwa Cina ini hanya menerima sarang walet hasil panen rampasan. Itu kenapa? Banyak teman-teman kita petani walet ini salah paham, mengatakan bahwa pengusaha ini menyarankan kita panen rampasan. Sebenarnya maksudnya begini, sarang walet yang mengandung nitrit di bawah 30 ppm itu hanya sarang-sarang walet hasil panen rampasan. Itulah kenapa pengusaha tersebut mengatakan bahwa Cina hanya menerima sarang-sarang hasil panen rampasan. Ya karena itu tadi, sarang-sarang yang dipanen hasil tetasan, bukan panen rampasan, itu bisa dipastikan nitritnya itu di atas 30. Inilah sebabnya kenapa pengusaha tersebut mengatakan bahwa Cina kebanyakan atau mungkin bisa dipastikan hanya menerima sarang-sarang walet hasil panen rampasan, karena sarang-sarang walet hasil panen rampasan inilah yang mengandung nitrit di bawah 30 ppm. Jadi teman-teman jangan salah paham kenapa sarang-sarang walet yang dipanen rampas ini yang disasar oleh pengekspor kita yang akan menjual sarang walet ke Tiongkok. Kemudian kalau kita panen tetasan gimana nih? Apakah laku? Tetap laku, karena kan masing-masing negara itu memiliki regulasi berbeda-beda ya. Misalkan Kanada atau Australia, kemudian Amerika, itu beda-beda. Nah, yang paling rumit memang Cina ini, karena menginginkan salah satu syaratnya ini mengandung nitrit di bawah 30 ini, tapi kalau negara-negara lain enggak. Nah, inilah mungkin kemungkinan kalau kita panen tetasan, maka sebenarnya sarang walet kita ini bukan ke negeri Cina, tapi ke negara-negara lain seperti Amerika, Kanada, atau Australia, Jepang, Taiwan, dan lainnya itu. Bahkan katanya ada negara yang menerima ekspor sarang walet ini justru dalam bentuk apapun,
maksudnya apapun ini, bahkan sarang yang belum dicuci, yang masih benar-benar mentah, mereka mau menerima sarang-sarang walet seperti ini. Namun tidak dijelaskannya, saya baca di laman-laman ini resmi, tidak tahu negara mana ini yang menerima ini. Nah, selain kandungan nitrit ini, kemudian ada lagi regulasi yang ditetapkan oleh Cina, yaitu sarang-sarang walet ini akan dites lagi dengan cara dipanaskan ya. Nah, jadi sarang ini yang salah satu regulasi yang mereka terapkan atau pemerintah Cina terapkan adalah harus dipanaskan selama 3,5 detik ya, kalau nggak salah ini. Jadi harus benar-benar steril. Saya baca di laman resmi kompas.com juga ini, bahwa tahun 2021 China ini sebenarnya membutuhkan atau akan mengimpor sarang walet dari Indonesia ini hampir berapa triliun ini ya, 1,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara hampir 16 triliun rupiah ya. Ini memang seharusnya dengan jumlah sebanyak ini penjualan atau ekspor sarang walet ke tirai bambu ini harganya tidak justru anjlok ya. Kenapa justru anjlok itu? Kita kan sebagai petani walet bertanya-tanya gitu. Jadi kemungkinan pertama adalah begini, banyak pengusaha walet yang terdaftar secara resmi ini melanggar aturan. Yang pertama contohnya begini. Jadi masing-masing pengusaha atau pengekspor sarang walet ini kan memiliki kuota berapa puluh ton misalkan. Cuman ternyata pada kenyataannya mereka melanggar, ada yang melebihi kuota yang ditetapkan. Jadi inilah penyebab salah satu pengusaha eksportir sarang walet ini mendapatkan hukuman atau penalti dari pemerintah Cina atau pemerintah kita sendiri ya. Inilah mungkin salah satu penyebab sarang walet kita ini kemudian tertahan. Jadi karena tertahan di negara ini, penjualan tidak lancar, maka harga sarang walet ini anjlok. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kalau nggak salah, ternyata banyak sekali barang-barang Indonesia ini yang masuk ke Tiongkok secara ilegal. Jadi ilegal ini maksudnya begini, ekspor kita ini ke Hong Kong secara resmi, namun di Hong Kong ini kan harganya tidak setinggi di Cina gitu kan, karena Cina ini kan biasa kalau nggak salah ini harganya sekitar 25 sampai 40 juta rupiah per kilo, bahkan mungkin lebih ya. Sedangkan di negara Hong Kong dan negara-negara lain ini enggak setinggi itu. Nah, inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan rumitnya regulasi ini untuk memasukkan sarang walet kita ini yang sebenarnya kita secara resmi kita ekspor sesuai aturan ya ke Hong Kong. Namun ternyata menurut beberapa berita yang saya tahu, ternyata pemerintah Cina ini menangkap para penyelundup sarang walet ini dari Hong Kong. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin pemerintah Cina ini menerapkan regulasi yang lebih rumit lagi ya, sehingga sarang walet kita ini yang seharusnya bisa kita ekspor langsung ke Tiongkok ini kemudian tertahan saat ini, jadi harganya itu anjlok. Itu kemungkinan kedua ya, karena black market lah istilahnya, penyelundup dari Hong Kong ini yang menyebabkan sarang-sarang walet kita ini kemudian masih tidak berjalan sesuai keinginan kita ya.
Jadi menumpuknya sarang walet di negara kita inilah yang menyebabkan kemungkinan harga kemudian jadi anjlok ya, karena barang menumpuk, sedangkan ada permasalahan di tingkat pengekspor, karena itu tadi ada pengekspor yang kena hukuman atau penalti dari pemerintah Cina mungkin karena melebihi kuota, kemudian masih adanya penyelundup sarang walet ini ya dari Hong Kong gitu. Ini yang menyebabkan harga sarang walet kita itu saat ini sedang anjlok. Kemudian dari kompas.com saya baca bahwa sebenarnya pemerintah Cina akan mendatangkan, ini tahun 2021, mendatangkan atau mengimpor sarang walet dari Indonesia sebanyak hampir senilai 16 triliun. Ini dari kompas.com. Seharusnya sebanyak apa yang pemerintah Cina targetkan sebenarnya harusnya bisa ya. Namun permasalahannya sebenarnya bukan di tingkat petani waletnya, karena yang kita tahu bahwa Indonesia sebenarnya produsen sarang walet nomor 1 di dunia, paling banyak, hampir 1.500 ton per tahun kita bisa memproduksi sarang walet. Ini diikuti oleh beberapa negara tetangga ya, seperti Malaysia, kemudian Vietnam. Namun kita masih nomor 1 sebagai produsen sarang walet terbesar di dunia, dengan sasaran utama yaitu negeri Cina, diikuti Hong Kong, kemudian Amerika, Kanada, Australia, Vietnam, dan beberapa negara lain. Jadi buat teman-teman mungkin masih bertanya-tanya kenapa sarang walet ini harganya belum tentu atau belum juga naik ya, kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan pemerintah segera turun tangan ya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di tingkat pengekspor, sehingga sarang walet ini bisa di tingkat petani ini harganya kembali naik lagi ya, seperti paling tidak ya seperti 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Kita tahu bahwa tahun 2005 memang kita pernah mengalami harga yang lebih buruk lagi ya. Saat itu kita sedang mengalami pandemi juga. Saat itu pandemi flu burung atau H5N1 atau H5N, iya sorry H5N1 kalau nggak salah. Karena pandemi flu burung ini juga saat itu mempengaruhi harga sarang walet. Karena apa? Karena pemerintah Cina memblok, jadi Indonesia tidak bisa secara langsung menjual sarang walet ke Cina. Jadi saat itu harganya itu memang benar-benar anjlok ya, hanya sekitar 1-3 juta katanya. Karena mohon maaf, saya sebenarnya tidak mengalami itu ya, karena saat itu sarang walet ini belum, tahun 2005 kalau nggak salah itu, ini masih song, masih belum ada isinya, saya masih galau. Ini alhamdulillah ada sedikit lah ya. Jadi ya kita berharap tidak seperti saat pandemi flu burung itu ya. Waktu itu kan sekitar 1-3, sekarang hanya sekitar 7-10 gitu ya. Kita berharap bahwa tidak terjadi lagi seperti saat itu ya, walaupun sekarang memang tidak lebih buruk seperti pandemi flu burung saat itu. Karena walaupun kita saat ini masih mengalami pandemi COVID, ini saya baca di laman resmi bahwa
selama pagebluk COVID-19 Indonesia masih bisa mengekspor 1100 hampir 1200-an ton sarang walet. Jadi masih kita tidak diblok ya oleh Cina, hanya saja memang yaitu tadi permasalahannya di regulasi yang karena sulit, jadi banyak pengusaha ekspor yang tidak memenuhi kualifikasi, dan yang memenuhi kualifikasi ini terkena hukuman. Jadi dampaknya ke kita ya, ke petani walet, harga menjadi anjlok. Kita berharap bahwa ini tidak berlangsung berlarut-larut ya. Mudah-mudahan kita sebagai petani walet berdoa lah, mudah-mudahan pemerintah mau segera turun tangan menyelesaikan harga sarang walet yang anjlok ini. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan sedikit video dari saya ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, kenapa sarang walet ini harganya kok anjlok, padahal harga sawit kita, harga minyak kita itu wah gila-gilaan sekarang ini ya. Indonesia sebagai produsen sarang selain produsen sarang walet terbesar, kita juga sebenarnya produsen sawit sangat produsen sawit yang sangat besar sebenarnya ya. Namun kita juga bertanya-tanya kenapa sawit sebanyak itu di Kalimantan, di Sulawesi, kok minyak nggak ada ya. Kita kan bertanya-tanya, sawitnya harganya naik, minyak naik, sarang waletnya kok turun ya. Kita berharap mudah-mudahan harga sarang walet bisa seperti harga minyak ya. Harga minyak 2 kali lipat, kenapa harga sarang walet nggak naik seperti harga minyak? Itu pokoknya itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bertanya-tanya kenapa harga sarang walet ini anjlok. Ini mohon maaf nih, saya pakai alat seadanya, HP seadanya, HP jadul juga, mohon maaf karena belum ada alat yang belum kebeli ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video saya, mudah-mudahan harga sarang walet cepat naik. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan harga sarang walet bisa seperti harga minyak, harganya 2 kali lipat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.